Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Kawedanan di Kartosuro. Nah, sekarang saya sama orang, sama tak sebutin pora institusinya. Rausa, yang nggak mau nyebutin. Ini temen SMA, itu yang paling tepat. Ah, itu yang benar. Tepat. Ini Aditya. Nah, kita berapa lama nggak ketemu? 10 tahun lebih lah. 10 tahun. 10 tahun. Paspor saya yang buatin dia semua. Akhirnya ngomong, aduh Nah, Dit, kita ini sama-sama se-alma mater. Aku rokok boleh ya? Boleh. Nggak apa-apa ya, di konten nggak apa-apa ya? Kalau kesini sudah pernah belum? Tahu belum? Belum pernah. Belum pernah. Oke, kita akan coba nanti. Jadi ini termasuk kolega kita. Kolega, mitra. Nah, Dit, ketika dulu lulus SMA, sekarang kerja. Dulu waktu kerja di institusi yang sekarang, itu sempat kuliah. Sempat? Di jurusan apa? Hukum. Hukum. Iya, satu hukum, satu manajemen. Manajemen S2. Ah. Nah, ketika sampai di hukum atau di SMA, ini ilmunya kepake? Oke. Pakai. Spesifik? Ya, spesifik di logika hukum. Mata kuliah logika hukum termasuk. Nah, saya pengen tanya nih, yang punya kantor imigrasi itu yang kabupaten kota yang gimana? Sebenarnya semuanya bisa sih, selama secara apa ya, secara kebutuhan tuh memang dibutuhkan ada kantor imigrasi di situ. Misalnya kebutuhan tuh gimana? Pokoknya dia kantong-kantong TKI. Oh. Ya, gitu. Terus banyak wisatawan asing di situ di daerah itu mungkin perlu kantor imigrasi. Tergantung nanti dilakukan studi kelayakan dulu. Nah kalau memang ini bisa. Selanjutnya yang punya bandara atau pelabuhan internasional. Ya, pelabuhan internasional pastinya ada kantor imigrasi yang di dekat situ. Kenapa sih kok di film-film itu ketika di imigrasi kok serem-serem itu kenapa? Sebenarnya nggak serem, di imigrasi itu nggak serem. Hanya untuk memasuki sebuah negara gitu ya. Untuk memasuki sebuah negara itu kan pada prinsipnya adalah satu, bahwa itu hak dari negara itu untuk menerima atau menolak, kan gitu. Kalau kejadian UAS kemarin nih, ya, itu kan namanya apa? NTL itu not to landing, ya kan gitu kan. Jadi dia tidak diperkenankan untuk masuk atau mendarat di negara itu. Gitu. Jadi dipulangkan, bukan deportasi. Itu beda ya? Beda banget itu. Gitu. Saya pernah waktu dari Malaysia apa Singapura ya, connect ke Hong Kong, landingnya di Makau. Nah di Makau itu saya ditahan. Masalahnya bukan apa-apa, dia langsung bilang you're here, open your bag. Kan nggak boleh ditemani ya. Maksudnya? Saya harus menghadapi itu sendirian. Oh ya pasti. Ditaruh di ruangan. Dan saya baru waktu ternyata di situ kita dicek kamera. Yang penting kita mau ngapain. Kalau kita mencurigakan, baru nanti akan ada tindakan lanjutan. Oh iya pasti. Tapi kalau kita kondusif, akomodatif, ya sudah. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Iya, itu kewenangan negara masing-masing, hak dari negara masing-masing. Dia punya analisis sendiri. Iya. Dan itu subjektif. Subjektif. Di semua negara subjektif. Seperti contohnya Pak Gatot ditolak di Amerika. Nah, subjektif kan. Padahal dia udah punya visa. Betul nggak? Dia udah punya visa kan. Harusnya boleh masuk kan. Harusnya nih, secara logika boleh masuk. Tapi ternyata kan ditolak. Dan alasannya dia dikatakan? Ya alasan keimigrasian. Di mana negara pun alasan keimigrasian. Kalau saya bukan ditolak, jadi tidak boleh ditemani masuk ruangan dan suruh buka tas saya. Ternyata di X-ray itu dikira ada silver gitu, dikirain saya nyelundupkan arloji. I mean your bag have arloji. But ternyata apa? Coklat. Coklat karena dibungkus aluminium foil, dikirainnya arloji, tapi akhirnya saya bebas gitu loh. Nah setelah itu ya sebenarnya bukan itu, dari Singapura itu saya celana dalam masuk tak wol nggak tak lipet kan, malunya cuma di sini tuh itu loh masalahnya, karena keburu-buru. Jadi nggak buru saya lipet, ternyata di imigrasi X-ray-nya nggak seperti itu. Apa sih bedanya kalau misalnya kita
masuk ke negara orang yang normal dengan haji atau umroh? Haji atau umroh? Beda. Sama aja ya? Sama aja. Sama aja. Sama aja. Sama aja. Yang membedakan hanya paspornya. Yang membedakan paspornya nggak ada bedanya paspornya. Paspornya Kan, sama. paspornya coklat. Enggak, paspor haji hijau sekarang. Oh hijau. Iya. Oh sama sekarang. Sama. Oh. Kalau dulu ya, dulu pas haji namanya, bukan paspor haji. Oh. Nah, yang paspor elektronik gimana? Paspor elektronik ya sebenarnya itu hanya ini aja sih. Di situ ada chip gitu kan. Ada chip. Nah, itu memuat data-data dari personal dari orang itu. Pemegang paspor itu. Kalau bikin paspor itu biayanya sampai berapa tuh rata-rata? Biaya pembuatan paspor itu yang tidak elektronik 350, yang elektronik 60. Oh, beda? 600 ribu. Beda. Oh, bisa request. Saya Ya. milih yang elektronik Ya, gitu. saat ini ada 2. Terus ada tambah satu lagi polikarbonat. Itu harganya sama 600. Oh, apa bedanya? Bahannya yang di bagian foto sama nama itu dia terbuat dari bahan polikarbonat. Itu sesuai dengan standar ICAO. Gitu. Oke, nah sekarang gini, karir. Dulu pertama berkarir itu setelah mau ngomong nggak? Apa itu? Dulu S1-nya di mana? Di Solo, Slamet Riyadi. Mau oh. Ya, Universitas Slamet Riyadi. Unisri. Iya. Oh, Pak Prof Hartoyo, Pak Toyo ya. Prof Hartoyo ini mahasiswanya Pak dulu Pak. Udah kenal belum Pak Toyo? Kayaknya kenal. Sekarang profesor. Sudah Iya, profesor iya. baru aja. Bahkan masih kinyis-kinyis, belum pengukuhan, tapi SK-nya sudah dapat. Oh gitu. Oh, bisa tahu. Saya tahu, wong saya baru podcast beliau. Oh iya. Jadi baru podcast beliau terus podcast kamu. Iya, Jadi iya. nanti link ini nanti kan saya sampaikan ini loh Pak, hasilnya kalau alumninya Unisri kayak gini, keren. Iya dong. Oh, Kenapa harus malu alumni Unisri? Kalau dia nggak punya kok. SMA-nya di SMA Negeri Kartasura. SMA Negeri Kartasura. Bu Farida, Profesor Farida. Sekarang rektor Univet. Oh iya ya. Kakak tingkat kita. Kakak tingkat Biasa. kita. Nanti linknya juga saya sampaikan kepada Oke, Prof oke. Farida. Ya. Jadi Prof Farida itu nggak sengaja. Pas dia pengukuhan profesor, guru besar, saya diundang. Ternyata apa? Ternyata di situ tuh slide SMA-nya Kartasura. Langsung tak tembak. Iya. Tak tembak. Akhirnya malah kita diberi kesempatan podcast ya. Asik gitu. Dan santai, asik banget. Nah itu kakak tingkat kita, nanti kita bisa sampaikan. Yang datang di pengukuhan Bu Nuryantin dan Bu Windy. Bu Windy ya? Guru kita. Iya. Walaupun Biasa. bagaimanapun juga kita hormat sama beliau Iya, ya. pastilah. Pasti. Karena sekarang kita berhadapan bisa jadi juga keada andilnya beliau. Iya. Itu sudah jelas itu. SMA Kartasura. Nah, ketika di sarjana tes kamu, masih ingat nggak? Apa itu? Gurunya selain Bu Windy sama Bu Nuryantin siapa lagi? Bu Windy. Ingat ada nggak? Pak Parjo. Pak Parjo. Bu Wiwi yang udah almarhum. Wiwi, ya. oke. Udah almarhum kan? Udah. Iya. Siapa Saya- lagi? Saya ingat Pak- banyak. Pak. Pak Siapa lagi? Siapa? Guru bahasa Perancis siapa tuh? Oh, saya nggak dapet. Nggak dapet Saya kan ya? bahasa Arab. Saya kan bahasa Arab. Oh iya ya. Beda. Ampat. Bukan. Kita sama sejurusan, cuman saya dapatnya bahasa Arab, kamu dapatnya bahasa Prancis. Iya. Nah, di S1 masih ingat dosennya siapa? Ya. Dosennya siapa, ingat nggak? Dosen sekarang Prof siapa tuh? Sempet saya ketemu di Jakarta tuh. Dulu dekan sih. Oh, dekan. Ya, agak lupa orang Salatiga. Tapi udah pindah udah nggak di Unisri iya. lagi. Pindah Oke. ke mana? Pindah ke Satya Wacana sekarang. Iya. Sekarang yang profesor baru satu. Iya. Di S2-nya di mana? Sebenarnya di Muhammadiyah. Oh, UMS. Ya. UMS hukum juga, manajemen. Manajemen. Manajemen dulu dekannya masih siapa? Direktur paskanya. Pak Direktur Pak Paskane sopo ya? Nggak ingat aku. saya lupa. Sudah dokter kan? Sudah. Ya saya lupa. Saya kayaknya pernah deket. Kalau Yang- pembantu rektornya yang kesiswaan tuh Pak Wahyudin. Pak Wahyudin. Ya. Yang aja bahasa Inggris ya? Nggak dapat ya bahasa Inggris di Nggak, S2 ya? nggak ada. Oke. Nah, perannya apa antara S1 dan S2 beda ketika di tempat kerja apa? Sebenarnya enggak, pada saat itu aku tuh meneliti tentang masalah
grade remunerasi, kan kita dapat remunerasi tuh. Ya, apakah penentuan grade remunerasi itu sudah sesuai dengan yang seharusnya gitu pada saat itu? Perasaan waktu itu kita sempat diskusi ya? Ya. Oh iya. Masalah itu grade remunerasi. Jadi pemberian grade itu memang sudah sesuai atau memang dipatok? Ya, kan gitu. Penelitianku itu, terus kenapa seperti itu? Terus orang bisa mendapat grade lebih besar, itu sebabnya apa, dan seterusnya. Itu aja sih. Kalau kantong, ini kan kamu kan pernah ngalami di Solo. Istilahnya Solo mana sih ini? Karanganyar ya? Solo? Surakarta. Ini? Iya, kantornya di Karanganyar. Oh. Kalau imigrasi Surakarta kan? Oh gitu. Iya. Sini. Kemudian pernah di mana, Banyumas ya? Mana? Di Pemalang. Pemalang. Ya. Oh, perasaan aku di mantan yang kono ya. Pemalang. Terus pernah di Papua. Seingat saya. Papua Barat. Jakarta Pernah. Apa perbedaannya? Perbedaannya ya kultur dan masyarakat yang dilayani itu berbeda. Itu yang pasti itu. Terus kemudian perbedaan lain itu masalah pengetahuan mereka tentang keimigrasian. Nah, itu di daerah-daerah yang jauh dari ibu kota itu, istilahnya gitu ya, saya bahasakan jauh dari ibu kota, itu rata-rata mereka kurang begitu memahami. Tapi kalau di Jakarta, di kota-kota besar kayak Solo, cukup pemahamannya itu cukup banyak. Menurutmu, maaf, saudara-saudara kita yang mungkin memerlukan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Ya ini, publikasi. Iya, bukannya publikasinya kurang, tetapi mungkin masyarakat di sana itu agak enggan untuk membuka link-linknya imigrasi gitu ya, atau websitenya imigrasi atau apa gitu. Karena mungkin jaraknya juga nggak terlalu jauh dari rumah ke kantor imigrasi, mereka cenderung lebih datang untuk bertanya langsung gitu daripada melihat dulu baru kemudian ke kantor gitu, seperti itu. Kalau kantong tenaga kerja Indonesia yang kerja di luar negeri, dari hasil pemantauan yang paling banyak di mana? NTT banyak. Tempat saya dulu pernah tugas tuh NTT banyak, meskipun di kantor saya tidak banyak TKI ya, pada saat itu ya. Pada saat itu nggak banyak TKI, cuman di situ kantongnya gitu kan. Terus di Indramayu sekitarnya tuh itu banyak juga. Terus kalau di Jawa Tengah itu dari Batang ke sana apa itu? Uleri ya, Kendal, itu banyak tuh situ tuh. Uleri, Kendal, terus Semarang yang bagian Pati. Saya tahu Pati, sekarang. Ya, daerah Pepati itu banyak itu situ. Saya tahu sekarang kenapa di Batang sekarang banyak didirikan pabrik-pabrik. Gunanya mungkin untuk antisipasi itu ya. Tapi dari hasil survei saya ya, pada saat saya di Pemalang itu, banyak anak-anak kecil yang masih sekolah ketika saya tanya gitu. Jadi saya iseng-iseng aja sama teman-teman itu survei gitu. Itu cita-cita mereka kerja di luar negeri. Jadi meskipun di situ banyak mungkin ya saya tidak tahu ya kenapa ya. Tapi dalam pemikiran mereka, dalam benak mereka adalah ketika saya bekerja di luar negeri, pendapatan saya besar dan pulang saya bisa membuat rumah, bisa membuat usaha dan seterusnya. Mungkin mereka melihat dari yang berhasil gitu. Tapi tentu saja tidak semua TKI itu ada yang berhasil, ada yang enggak, yang pasti seperti itu. Dan setahu saya sih rata-rata yang komplain dan ribut-ribut itu yang nggak berhasil. Tapi kalau yang berhasil ya udah diem aja deh. Gitu. Ketika ke luar negeri, paling jauh kemana? Saya? Ya ke Saudi lah. Saudi? Ya, ke Mekah. Ke Mekah ya pasti tuh, Mekah. Jepang pernah saya. Paling dekat mesti Singapura. Singapura. Paling dekat. Iya. Ya rata-rata. Kuala Lumpur lah paling dekat. Kuala Lumpur sama Singapura dekatan Singapura. Apanya? Paling dekat Singapura kalau Kuala Lumpur. Dan kalau orang ke luar negeri pertama pasti Singapura dulu. Enggak saya. Dan hasil saya ke Singapura itu karyanya dia. Katanya, thanks ya. Kerasa masih saya simpen itu. Dan saya sempat mendapatkan visa Amerika yang multi years itu sampai 5 tahun. 5 tahun ya? 5 tahun. Tapi nggak jadi ke sana? Hah? Bukan. Jadi
Pertamanya gagal karena saya waktu itu umurnya belum 40 tahun dan belum nikah. Iya, benar, berarti Betul. subjektif tadi itu ya. Subjektif. Tapi dapat visa kan? Dapat. Bisa masuk kan? Iya, akhirnya bisa. Maksudnya, iya bener iki. Aku hubungannya apa? Belum nikah dan Ya, belum subjektif. Ya itu alasan mereka untuk apa ya? Kan ada namanya perkiraan apa ya? Resiko. Potensi resiko. Nah, mungkin akan jadi gitu gelandangan di sana. Mungkin. Karena dianggap raiso mulai. Ya whatever itu lah. Yang penting itu ada apa? Ada potensi resiko ketika orang yang ditolak itu dibiarkan masuk. Potensi resiko itu bisa macam-macam. Nah, sekarang kamu boleh tanya sama Okunti. Tanya apa? Ayo terus. Nah, kalau saya pertanyaannya sih simple aja. Gimana sih caranya bisa bikin podcast yang bagus? Nah, iya dong. Aku langsung jawab. Bagaimana bisa bikin podcast yang bagus? Terus konten-konten apa yang perlu ini kan imigrasi perlu publikasi dong, ya kan? Perlu publikasi dan seterusnya. Jadi saya lihat kayak di kantor saya nih yang sekarang nih ada podcast gitu. Tapi ruangannya bagus sudah sih. Cuman kok mereka bingung kayaknya nih bikin konten seperti apa sih sebenarnya yang bisa menarik masyarakat gitu. Oke. Paling nggak masyarakat kan bisa tahu kan. Dengan begitu nggak perlu dia mondar-mandir. Kan mondar-mandirnya masyarakat itu kan karena ketidaktahuan awal. Terus karena ketidaktahuannya sebabnya apa? Sebabnya satu mungkin nggak buka website nih, ya kan? Nggak buka IG-nya imigrasi mungkin nggak buka Twitter-nya imigrasi kan gitu kan. Nah, seandainya ada YouTube kan, kalau YouTube kan ngacak nih, itu nggak Pak? Ya kan, ngacak nih kan, kadang-kadang nongol tuh di situ. Nah, kan gitu. Secara nggak langsung dia bisa ngeliat nih kan gitu kan. Minum dong. Nah, tadi pesan apa? Tadi susu jahe. Aku juga sama. Wah, itu untuk kita berdua itu berarti. Yeah. Oke. Nah, sambil jalan sebenarnya gini, bisa jadi masyarakat kita itu lebih males membaca daripada membaca visual. Betul. Nah, betul. Makasih. Makasih Pak. Makasih Dek. Ya. Kita lah kalau kamu ditanya, lebih senang baca apa melihat? Nah, tergantung. Kalau saya tergantung. Maksudnya gini, kalau misalnya baca berita itu berupa tekstual sama berita dalam bentuk video, lebih senang mana? Yang jadi masalah adalah ketika kita melihat. Jawab dulu. Betul. Kalau saya kontekstual gitu. Konteksnya gimana? Kalau saya hanya menginginkan sesuatu yang secara garis besar, pasti saya akan lihat visualnya. Gitu. Ya, tapi kalau ketika saya ingin mengetahui lebih dalam, saya akan lihat tulisannya, baca maksudnya. 3 bulan terakhir lebih banyak beli pulsa data atau pulsa untuk telepon? Saya pada 3 bulan terakhir lebih banyak nggak telepon. Beli pulsa data atau pulsa? Masalahnya pulsanya dibayarin negara, jadi saya nggak telepon. Itu. Iya kan, jadi saya nggak boleh telepon. Kalaupun saya telepon ke istri saya, berarti ya harus pakai telepon nomor lain. Hah? Ya nomor lain, bukan pakai telepon yang dibayarin negara ya kan. Nih temanku nih kayak gini nih. Bagian gue toh. Enggak, takutnya kan cepet habis nanti. 0811. Nanti di ini bahaya nanti. Ke tracking? Ya bukan masalah tracking. Kalau mau nge-track apa sing di-track apa? Iya. Terus 3 bulan terakhir lebih banyak nonton TV atau YouTube? Saya tidak nonton TV. Itu sudah pasti. Oke. Nah, berarti gini. Jadi sebenarnya ketika mau membuat konten yang baik, berarti kalau dari sisi saya, misalnya saya seorang yang masyarakat biasa pengen tahu tentang imigrasi. Pemikiran saya sebagai orang awam imigrasi itu kan sangar gitu loh. Imigrasi sangar gitu. Lihat dari seragamnya aja wes sangar gitu loh. Nah, berarti pertama itu yang harus dijelaskan kepada masyarakat secara umum bahwa imigrasi itu tujuannya adalah untuk membantu masyarakat secara luas. Oke, itu dari sisi saya sebagai seorang pribadi loh ya. Betul. Kedua, untuk mendapatkan paspor
itu ternyata tidak sulit. Tidak sulit. Nah, tapi kan taunya orang sulit. Taunya orang sulit. Termasuk saya. Yeah. Ini tidak boleh dipungkiri loh. Yeah. Dan ketika orang itu ya juga subjektif. Hah? Itu juga subjektif. Betul. Tapi itu tadi, wah nggak paspor itu sulit. Nah, kemudian prosesnya bagaimana? Nah, kalau seandainya kita bisa jelaskan secara santai, seperti ini, bisa jadi orang akan jauh lebih familiar, user friendly, sehingga mungkin orang akan lebih cepat memahami. Iya. Jadi kalau bikin paspor sulit tuh sekarang kesulitannya adalah paspor tuh harus online. Kan gitu. Sebentar, sejak pandemi atau memang sebelum pandemi sudah mulai? Sebelum pandemi sudah. Cuman di pandemi ini diwajibkan harus online semua gitu kan. Wajib online semua. Terus kemudian ada kendala juga di dalam sistem kita. Ada kendala, mungkin karena sistemnya baru, kan baru bulan Januari kemarin tuh launching 26 Januari. Di launching 26 Januari mungkin karena load-nya terlalu besar. Ini kan pandemi banyak yang nggak bikin paspor nih, ya kan? Nah, ketika dibuka paspor RI untuk bisa dimohonkan gitu kan, membludak. Jadi load-nya besar, mungkin persiapannya kurang mungkin saya juga nggak tahu, tapi intinya adalah karena permintaan akan paspor tuh naik signifikan lah, itu dari nol menjadi dibuka ya kan. Nah terus kan orang udah boleh tuh keluar negeri ya kan, udah itu masalahnya itu. Nah sehingga terjadi kesulitan sistem ya. Oke. Ya, gitu. Ini yang paling banyak dari maaf strata apa? Semua sama. Dalam hal ini semua sama. Oke. Semua sama. Oke. Kemudian? Jadi kan nggak bisa milih dia. Mau strata yang bukan, nggak bisa. Itu daftar sendiri gitu kan. Nah, kemungkinan yang lain adalah masyarakat itu atau pemohon itu memang kurang bisa akomodatif. Atau mungkin kalau kita ambil sisi negatifnya dari sisi keimigrasian, bahwa sistem ini nggak user friendly, gitu loh. Ada kemungkinan sistem ini mungkin nggak user friendly. Jadi dua pihak ini imbang lah gitu. Yang satu masyarakatnya mungkin gagap teknologi, yang satunya mungkin nggak user friendly. Tapi nggak user friendly ini saya juga agak-agak nggak kurang inilah, karena saya lihat mudah sebenarnya gitu. Pada saat berarti kita masalah edukasi dan publikasi. Betul. Kembali lagi ke situ. Masyarakat kan banyak jumlahnya banyak. Kalau misalnya aku mau bantu gitu, kira-kira apa yang kamu butuhkan? Apa ya? Katanya untuk publikasi dan sosialisasi tadi. Kira-kira menurut apa? Ya di ini aja. Mungkin nanti saya kirim ke Mas tentang tentang konten-konten imigrasi lah, nanti jadiin iklannya gitu atau apa di sela-sela podcastnya Pak Bambang kan gitu. Oke. Ya asik juga. Tapi tentu saja di kantor saya aja ya. Iya. Sekup saya kan kecil, bukan yang nasional. Ya. Tapi paling tidak bisa membantu lah. Oke. Nah, apakah sudah bekerja sama kampus misalnya gitu? Ada, kalau di Jakarta Barat itu ada. Kita kerjasama dengan kampus, tapi kan tidak cuma paspor aja ya, hanya paspor aja enggak. Ada paspor, ada orang asing. Ya. Sudah bekerja sama. Oke, jadi kayaknya sih menarik, ini bakal jadi cerita panjang, nggak bisa cuma 1 jam 2 jam. Mudah-mudahan ini pertemuan ini ada sesuatu yang bermanfaat ya. Ada mungkin siapa yang menangkap, silahkan aja. Thanks ya, bisa. Sebenarnya ada satu lagi apa nih. Tuh? Ada satu lagi tuh yang mau saya tanyain itu tentang sistem. Tapi ya udah ini aja deh, offline aja. Apa tuh misalnya? Tentang sistem. Gimana? Itu kan dokter komputer ya kan. Dokter di bidang ilmu komputer. Tentu saja kan masalah kesisteman kan expert kan. Nah, sebenarnya gimana sih membuat database yang bagus itu? Database? Nah, just database? Ya awalnya
Ya prinsipnya kan kita kalau mau ini kan harus punya data kan. Kita mau gunakan untuk apa harus punya data dulu. Kita kan sama-sama pernah belajar bareng komputer dulu kan. Gitu. Ya, kalau cuma database. Situ lanjut gua enggak gitu. Intinya kalau database ini sebelum berlanjut kok yang pertanyaannya lebih tinggi database pertama, ya, servernya harus kuat. Servernya kuat. Servernya harus kuat. Kata-kata server kuat itu seperti apa? Server ini harus bisa melayani banyak klien karena begitu komputer ini, server ini tidak bisa melayani banyak kan pasti jebol. Harus kuat. Nah, tidak waktunya sekarang kita punya server sendiri disimpan di kantor kita sendiri. Enggak sekarang. Tetapi cloud itu ya. Di cloud. Yeah. Atau kita simpan kalau Jakarta itu ada cyber building. Udah di sana aja. Banyak bank, banyak kantor-kantor besar itu juga nyimpennya juga di sana. Kita tinggal remote, nanti di sana ada yang maintain sendiri. Dari sini selesai. Database yang digunakan juga harus reliable. Jadi kalau maaf, security juga. Security aman di sana. Aman ya. Security kalau saya servernya di cyberbullying itu aman. Tetapi yang tidak aman itu justru pada sisi kita. Oh gitu. Iya, karena mungkin kita password dikasihkan orang lain. Kedua, kemudian kita dari komputer satu menggunakan komputer yang lain, mungkin tidak di close. Mungkin historinya masih ada di situ. Iya, karena kan soal kendala-kendala kayak umpama nih antrian ya, antrian di M-Paspor. Kan namanya sekarang M-Paspor tuh antrian. Tiba-tiba penuh. Mau upload nggak bisa. Nah, itu kapasitas server. Nah, kan gitu kan. Ya. Nah, kira-kira begitulah. Ya. Gitu. Jadi sebaiknya sewa lah istilahnya gitu ya. Ya. Daripada punya sendiri yang maintenance-nya juga tinggi gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya sementara ini kita punya sendiri imigrasi. Setahu saya punya sendiri. Menurut saya Bu, misalnya di kantor sendiri, apakah listrik bisa nyala 24 jam? Nah itu tuh. Satu. Iya betul. Dua, saya punya risetnya itu. Jadi Solo ini 10 tahun yang lalu belum bisa digunakan untuk ngekrem ke server, karena diantaranya listrik tidak bisa stabil 24 jam, kadang ada mati. Kedua, bandwidth-nya tidak bisa stabil. Nah kalau di sana kan bandwidth-nya turah-turah. Nah terus pertanyaannya kemudian setelah server atau database-nya itu ya, pertanyaan kemudian itu sebenarnya melangkah kepada ini seandainya ke seluruh Indonesia ini kan ada sekitar berapa ratus titik, di luar negeri ada sekian puluh titik loh. Ini bagaimana caranya supaya data itu lancar gitu? Apakah kita bikin seperti hub-hub gitu? Kalau di LAN kan harus pakai hub gitu ya, ada hub gitu kan, supaya lancar data mereka itu. Bagaimana? Jadi kalau kita sudah di setiap kantor itu kan ada satu pointing. Nah, satu pointing dulu awal-awal kita belajar begitu ya, harus pakai hub-hub itu supaya lancar gitu kan. Ada pusatnya. Setiap ini punya backup. Maaf non sewu, ada bank itu yang bank besar itu. Di Indonesia itu punya server, tapi di sana punya mirroring. Mirroring itu setiap malam dia backup itu. Jadi ketika ada secondary data gitu ya. Ya, mirroring. Jadi ketika di sini ada kebakaran pun tidak ada masalah. Oke, Dit, ini waktunya kita sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, thank you. Nanti kita sambung lagi. Kita sambung lagi. Teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini bicaranya sudah paro-paro kita sharing. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.